pustaka yang kita gunakan itu kamu harus membuka lagi buku semester 5 ya. Kemudian buku-buku tentang apa itu penyakit internal medicine ya, textbook of veterinary internal medicine, kemudian buku tentang eh, ini apa formularium ya, formularium untuk terapi untuk anak hewan ya. Kita masuk apa sih yang dikatakan kriteria-kriteria untuk anak hewan itu ada bermacam-macam menurut umur ya. Neonatal itu 0 sampai 2 minggu ya. Ini pada ini ya, pada manusia juga pada hewan sapi ya. Kemudian bayi 26 minggu, sapi 6 sampai 12 minggu ini dikatakan masih anak ya, belum lepas susu 6 sampai 12 minggu, kemudian remaja 36 sampai bulan sama ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya pada anak hewan, obat-obat yang tidak boleh diberikan ya, atau tidak direkomendasikan pada anak hewan ya, yaitu apa saja, preparat apa saja, yaitu preparat golongan opioid ya. Ini juga kalaupun terpaksa menggunakan ya pada anak hewan golongan opioid ini, dosisnya harus diperhitungkan, harus diturunkan ya. Kemudian golongan NSAID ya. Ini juga pada hewan yang kurang dari 6 bulan, pemakaian NSAID ini juga harus perlu dipertimbangkan. Kemudian preparat-preparat sedatif ya. Ini juga sebentar ya, saya ada WA dari Bu Rima ini. Ya, kemudian alfa 2 adrenoseptor antagonis ya. Ini juga harus hati-hati pada pemberian pada anak hewan ya. Jadi preparat-preparat ini harus pemberiannya harus perlu dipertimbangkan karena
preparat-preparat ini tidak direkomendasikan. Kalau ada hal-hal yang memang butuh penggunaan preparat-preparat ini harus benar-benar dalam pengawasan seorang dokter. Ya. Ya. Kemudian terapi untuk anak hewan, ya, kamu pada semester 5 itu kan sudah pernah ya diajari rational prescribing, ya, rational prescribing 5 tepat ya. Apa itu? Tepat obat ya. Pada anak hewan obatnya sama dengan hewan dewasa, tidak ada perbedaan. Hanya ada sesuatu yang mungkin precaution seperti tadi, preparat-preparat seperti tadi. Kemudian dosis, ya, ini yang perlu dipertimbangkan pada anak hewan dan hewan dewasa tidak sama pemberiannya. Ya, dosis anak hewan dan hewan dewasa tidak sama. Ya. Kemudian tepat bentuk sediaan obat, ya. Ini juga sama pada anak hewan dengan hewan dewasa. Kemudian tepat waktu dan cara penggunaan, ya, pada hewan anak hewan sama hewan dewasa juga sama ya. Kemudian tepat penderita ini yang perlu dipertimbangkan, ya. Karakteristik pada anak hewan, ya, ada yang tidak sama dengan hewan dewasa, ya. Seperti apa? Seperti fungsi daripada ginjal, fungsi daripada hati, ya. Kemudian barier otak yang bisa ditembus oleh obat-obat yang sifatnya lipofilik, itu juga membahayakan pada anak hewan, ya. Sehingga ini yang harus kita perhatikan, ya, dosis sama penderita, ya, karakteristik dari anak, ya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana tentang dosis obat, ya, pada anak, perhitungan dosis obat pada anak itu ada beberapa cara yang bisa digunakan, ya. Bisa menggunakan melalui berat badan, ya. Kita bisa, kalau kamu nanti di klinik, koas di klinik, hewan datang, kemudian hewan itu ditimbang, kemudian bisa juga tidak ditimbang, tapi untuk hewan besar misalnya, ya, diukur lingkar dada, kemudian lingkar dada itu bisa dilihat sekian sentimeter, kemungkinan berat badannya sekian kilo, itu bisa, ya. Juga melalui umur, ini juga sering tidak tepat, ya. Bisa juga umur itu digunakan pada hewan besar, ya, seperti kambing, sapi, ya. Ini juga bisa, atau melalui tanduk, ya. Ini juga bisa, ya. Kemudian luas permukaan tubuh, ya. Ini sangat bagus sebenarnya digunakan, tapi pada hewan belum ada seperti pada manusia, ya. Karena luas permukaan tubuh itu bisa menunjukkan metabolisme tubuh, sehingga bisa diperoleh dosis pada anak itu dari luas permukaan tubuh anak hewan dibagi dengan luas permukaan tubuh hewan dewasa, dikalikan dosis hewan dewasa, akan ditemukan dosis untuk anak. Sebenarnya ini bagus, tapi kita belum punya standar permukaan tubuh untuk hewan, itu belum punya, ya, baik untuk anak hewan maupun hewan dewasa. Kemudian tinjauan mengenai dosis obat hewan, itu ada beberapa cara juga, ya, selain melalui
berat badan, kemudian umur, luas permukaan tubuh, juga bisa dilakukan melalui konversi dosis spesies hewan dengan manusia. Ya, ini juga ya. Ini bisa pada kuliah semester 5, ini sudah diajarkan bagaimana mengkonversi dosis manusia kalau kita mau mengkonversi pada hewan seperti anjing, kucing, kemudian hewan penelitian yang digunakan untuk penelitian seperti tikus, mencit, ya, marmut, ya, kelinci, juga bisa dilakukan melalui tabel konversi, ya. Contohnya seperti ini ya, mungkin kamu sudah semester 5 ini sudah didapatkan ya. Ada dosis manusia dengan berat 70 kilo mau dirubah ke mencit 20 gram. Ya. Di mana tabel konversi manusia ke mencit itu adalah 0,026. Maka berapa dosis pada manusia 70 kilo? Ya, mau dikonversi ke mencit 30 gram. Diketahui dosisnya pada manusia diazepam itu 2 mg per kali. Nah, ya, 30, kemudian dosis pada tabel kan beratnya hanya hewan mencitnya 20 gram, maka 30 per 20 gram kali tabel konversinya ya 0,0026 kali dosis yang diketahui untuk dosis manusia kali 2 mg, maka ketemu X. Nah, inilah yang akan diberikan untuk mencit ya. Nah, kalau kamu nanti membaca dosis ya, membaca dosis pada waktu ujian ya, bahwa pengertian daripada dosis itu adalah sejumlah obat ya dengan satuan gram, miligram, international unit ya, yang digunakan untuk penderita dewasa 1 kali pakai per oral dan memberikan efek terapi. Ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Amoksisilin 50 sampai 100 mg per kilogram berat badan per hari. Maka untuk mencari dosis per hari dikalikan, kamu bisa menggunakan ring yang terendah 50 atau ring 100 atau tengah-tengah dosis. Ya. Kalau 50 berarti dosis per harinya 50 dikalikan berat badan pada hewan yang mau kita berikan terapi dengan amoksisilin ini berapa berat badannya, maka ketemu dosis per hari. Kalau seperti ini, 50 mg per kilogram berat badan setiap 12 jam, maka ini adalah dosis per kali per 12 jamnya ya, berarti sehari 2 kali. Ya, jadi ini per kalinya berapa? 50 dikalikan berat badan. Misalnya berat badannya 10 berarti 500 per kalinya. Berarti sehari 2 kali, sehari 24 jam ya, berarti sehari 2 kali. Kemudian klortimeton 2 mg per kali berarti ini tidak usah dikalikan berat badan. Ya, jadi kamu harus bisa membaca kalau ada daftar dosis ya, pengertiannya bagaimana. Ya. Kemudian dasar perhitungan dosis dengan berat badan. Ya, tidak dapat digunakan untuk obat yang sensitif terhadap anak ya. Yaitu golongan narkotika. Ya, golongan narkotika ini ya dosisnya hewan belum lepas susu atau anak ini sangat sensitif sekali pada narkotika ya. Tapi untuk obat-obat golongan seperti atrofin, peladon, sama fenobarbital ya, dosis pada anak ini malah lebih besar dibutuhkan ya, lebih besar dibutuhkan daripada dosis dewasa ya, karena metabolisme obat-obat atrofin, peladon, sama fenobarbital ini pada anak itu lebih cepat, sehingga obat lebih
cepat dikeluarkan ya, diekspresikan untuk dikeluarkan dari tubuh, sehingga untuk kadar obat di dalam darah itu tetap pada kadar minimal concentration ya, efektif konsentrasi harus membutuhkan dosis selama 24 jam itu terpenuhi, harus lebih besar daripada hewan dewasa. Ya. Terus bagaimana kalau ini pada obat luar ya? Pada obat luar kamu tahu bahwa dosis untuk obat luar itu adalah dalam bentuk konsentrasi ya. Konsentrasi ya, di mana konsentrasi daripada obat pada obat luar itu akan memberikan efek terapeutik yang maksimal itu berapa dosisnya, itu tertentu pada beberapa obat ya. Contohnya adalah konsentrasi kadar obat dalam sediaan asam salisilat 1% ya. Dia mempunyai efek sebagai keratoplastik. Kemudian 2% dia mempunyai efek sebagai antiseptik. Kemudian 10% ya mempunyai asam salisilat 10% itu mempunyai efek keratolitik. Kemudian selain daripada konsentrasi kadar obat di dalam sediaan itu ya, yang menentukan efektivitas obat luar yaitu lama kontak. Ya, lama kontak obat dengan target, karena pada obat luar itu kan nempel langsung pada target. Kalau obat itu mempunyai lama kontak ya, seperti bedak itu kan harus ada pelekatnya supaya apa ya, supaya obat itu kalau ada angin atau apa tidak cepat lepas ya. Jadi harus ada efek lama kontak dengan efektivitas obat luar, ini sangat terkait ya. Semakin lama kontak maka akan memberikan efektivitas yang lebih baik atau cepat sembuh ya. Sehingga konsentrasi obat luar pada anak hewan sama dengan hewan dewasa ya. Atau juga berat badan tidak berpengaruh terhadap konsentrasi pada obat luar, ini berat badan tidak berpengaruh pada konsentrasi obat ya, pada konsentrasi. Ya, berapapun berat badannya tidak mempengaruhi konsentrasi, tetapi konsentrasi ini akan menentukan efek daripada preparat itu sebagai apa nantinya. Seperti contohnya adalah asam salisilat ini. Yang kedua, efektivitas obat luar selain dari konsentrasi ditentukan dari konsentrasi juga ditentukan oleh lama kontak obat ya. Kemudian dari penderita, kita lihat juga dari penderita. Dari penderita, kita tahu bahwa pada anak hewan tidak sama ya karakteristiknya dengan hewan dewasa ya. Karena pada anak hewan itu ada beberapa penyulit ya, ada beberapa penyulit ya. Apabila kita menentukan terapi obat pada anak hewan, apa saja? Yang pertama adalah karena faktor organ hepar, ginjal, susunan saraf pusat pada anak belum berfungsi sempurna ya. Dan ini sangat berpengaruh, kalian tahu bahwa hepar ginjal itu berpengaruh pada proses farmakokinetik obat ya, perjalanan obat di dalam tubuh. Hepar berfungsi untuk metabolisme, di mana ginjal berfungsi untuk eliminasi atau ekskresi obat. Ya. Kalau pada anak hewan ini kedua organ ini belum sempurna, maka kita harus berhati-hati ya, harus wise memberikan obat pada anak hewan karena ada faktor yang belum sempurna ya untuk proses farmakokinetik obat di dalam tubuh, maka harus perlu dipertimbangkan dosis dan frekuensi pemberian pada anak hewan itu harus perlu dipertimbangkan. Kemudian komposisi cairan tubuh anak hewan itu lebih besar daripada hewan dewasa ya. Jadi obatnya masih ini
masih massa ototnya masih cukup lebih kecil ya, tapi volume cairan atau komposisi cairan pada tubuh anak itu lebih besar daripada hewan dewasa. Nah, ini juga akan berpengaruh pada distribusi daripada obat. Pada hewan neonatus ya, clearance bersihan obat dari dalam tubuh itu menurun dibandingkan orang dewasa. Kenapa demikian? Karena pada anak hewan atau neonat ya, kandungan cairan tubuhnya yang lebih besar sehingga volume distribusi akan lebih tinggi. Dan massa tubuhnya yang saya katakan tadi otot ya, masih kecil dan terdiri dari jaringan-jaringan yang sangat perfusi. Mudah sekali untuk ditembus oleh cairan ya. Kemudian konsentrasi protein plasma yang lebih rendah untuk mengikat obat. Kita tahu bahwa protein plasma ya, albumin ya, itu sangat berpengaruh ya terhadap keterikatan obat ya, keterikatan obat. Kita tahu bahwa obat yang terikat dengan protein ya, itu tidak adalah obat yang inaktif. Tapi obat yang memberikan efek farmakologi ya itu adalah obat yang tidak terikat oleh protein. Jadi obat bebasnya. Pada hewan, pada anak hewan, konsentrasi protein plasma ini lebih rendah untuk mengikat obat. Ya. Sehingga lebih banyak nanti obat bebas yang memberikan efek farmakologi yang lebih tinggi kalau dosisnya tidak diperhitungkan. Kemudian belum terjadinya maturasi yang lengkap dari sistem enzimatik yang ada di dalam hati atau di dalam heper dari anak hewan, dari neonat. Maka inilah penyulit ya, penyulit yang bisa memberikan pengaruh ya pada hewan, pada anak hewan atau neonat untuk clearance obat dari tubuhnya itu bisa menurun karena faktor-faktor ini. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai dokter hewan? Harus kita memperhitungkan dosis yang kita berikan pada anak hewan itu, kita harus perlu perhitungkan sekali sama frekuensi pemberian. Supaya apa? Supaya hal ini ya, penyulit-penyulit ini kita bisa aman dari penyulit-penyulit ini supaya tidak terjadi toksisitas ya, tidak terjadi toksisitas. Nah, ini adalah soal ya, soal yang harus kamu kerjakan ya. Nomor 1 adalah penderita anak anjing 10 kilo menderita eksem kronik terinfeksi bakteri, berikan resep per oral dan topikal dengan antibiotik, anti alergi dan anti inflamasi. Bisa nggak ngerjakan? Nah, kalau ini tadi berarti topikal. Kalau topikal tidak dipengaruhi oleh berat badan ya. Topikal berarti dosisnya dalam konsentrasi ya. Kemudian sistemik, peroralnya, sistemiknya bisa menggunakan ini bahan-bahan ini. Antibiotik milih salah satu, anti alergi dan anti inflamasi ya. Bisa dipilih. Siapa yang bisa mengerjakan? Ditulis di kertas terus ditunjukkan di ini ya. Kemudian kita koreksi bareng-bareng. Ya. Siapa yang mau mengerjakan? Nomor 1. Ada volunteer, siapa yang mau mengerjakan? Gampang iki. Nanti ditunjukkan di kertasnya ya, di share screen kita kita koreksi bareng-bareng.
Bisa ndak melbu sampai 40 iki. 100 piro mau? 125. 113. Oh, 113 berarti piro iki? 20-an ya. 15. Ya wis. Yuk, siapa yang mau ngerjakan nomor 1? Ini sebentar lagi setelah ngajar ini, saya masih ada rapat sama Bu Rima. Ayo, siapa yang ngerjakan biar cepet ya, biar semua soalnya terbahas nanti ya. Amalia Fatayati. Ayo Amalia Fatayati. Ki foto netok ono iki. Nabila. Iya dokter, iya Prof masih ngerjakan. Ya alah gampang ayo. Gampang kok. Nanti tunjukkan di ini ya, di share screen ya. Sekarang yang nomor 2, kalau menunggu ngerjakan nomor 2 ya. Nomor 2, saya share screen dulu. Nomor 2, penderita anak sapi, ya, anak sapi perah, gejala klinik diare profus, ya. Berikan terapi yang rasional, gampang ini. Yang nomor 3, penderita anak anjing berat badan 5 kg, menderita konjungtivitis, berikan terapi yang rasional, ini juga gampang. Kemarin sudah saya beritahu bahwa kalau terapi untuk mata itu bagaimana, preparat apa yang diberikan. Menderita anak sapi berat badan 30 kg, menderita gangguan pernafasan, ditandai temperatur rektal yang lebih dari 103, discat pada mata dan hidung, batuk, berikan terapi yang rasional. Gampang ini juga ya. Ya, anak anjing 5 kilo, riwayat belum pernah vaksin, gejala kliniknya fever, vomit, diare berdarah ya, dengan bau yang tajam, kurus, lemah, dan ada dehidrasi. Diagnosa parvovirus. Nah, ini. Kemudian terakhir anak anjing 6 minggu, tanda klinis depression, stupor, dan muscle vasculation. Diagnosa hipoglikemi, berikan terapi untuk kasus pada pediatrik tersebut. Jika kondisi ringan bagaimana, jika kondisi parah harus bagaimana memberikan terapi pada kondisi anjing yang kondisi parah tersebut bagaimana. Mungkin itu ya. Sekarang bisa dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Kemudian ada yang ditunjukkan ya, yang lain juga ngerjakan ya. 9393 turun semua anak-anak keluar ya.
Nomor 1. Prof, nomor 1 sudah, cuman tulisan saya agak nggak rapi, Prof. Nggak apa-apa. Share screen. Nggak bisa. Bawa foto terus nggak bisa ya, itu di apa itu? Nah, yes. Nomor 1 yang diminta adalah topikal ya. Topikal sama sistemik Topikal peral. sama oral. Yang topikalnya mana? Topikalnya yang sebelah kanan, Prof, yang ada Oh, klorampenikol, klorampenikol, hidrokortison asetat, mentol, sama mentol. vaselin album yang buat ungguentum. Oke, itu ada soalnya ya apa Mang? Di anak anjing 10 kilo. Nah, anjing 10 kilo. Yang lain benar nggak? Ini sudah ada antibiotik, ada antiinflamasi ya. Mentol itu juga bisa memberikan antipuritik ya. Ya, anti gatal juga ya. Kemudian vaselin album ini ungentum membuatnya ya, AD 25 gram ya. Sudah benar ya, tanpa ada satuan di belakang ini artinya gram ya. Esofag, legatus ngantung, sigma usus eksternus. Oke. Kalau ini antibiotiknya dipisah dengan obat antiinflamasi sama antihistamin atau anti-alerginya ya, untuk gatalnya ya. Kapsul amoksisilin 100 mg nomor 10. Berapa untuk dosis amoksisilin untuk apa? Ini anjing ya. Anjingnya 10 kilo piro? Anak anjing. Anak Itu anjing. 250 mg, Prof. 250 mg. Iya. Kapsul 1,50 ono ta? Iki kapsul 100 ya? Kapsul 250, Prof, itu. Oh, tulisanmu itu Tulisannya. 250 itu. Iya. Oh. Iya. 250 ada kan amoksisilin 250 paten? Ada, Prof. Ada. Berarti kapsul ini berarti 50 dikali berat badan 10, 500 per hari ya. Per hari 500 berarti Iya. perkalinya Itu kalau dibikin 2 DD DD jadi berarti 250-an. 250. Oke. Kapsul amoksisilin 250 mg nomor 10 2 DD kaps 1. Oke, benar ya. Ini paten. Ya, kemudian dexamethasone
cc 2 mg 0,1 ya, per kilogram berat badan ya, per kali ya. Berarti 0,1 dikali 10 ya, berarti 1 ya. 0,2 apa 0,1 ini? 0,2 ya. 0,2, Prof. 0,2 dikali 10 berarti 2 ya, per kalinya ya. 2 klortrimeton 2 mg, enggak usah dikalikan berat badan ya. 2 mg per kali ya. Sakarum laktis QS, mesofakpul, sudah inkap, tales dosis TD ya, betul, nomor 10, signa berapa ini? 2 DD toh? 1 DD, Prof. 1 DD. 1 DD. Perkalinya 2. 1 DD, kap 1 ya, prorenata ya, bila perlu. Oke. 2 mg per kali, 2 mg per kali ya. 2 mg per kali. Iya, per kali. Jadi masa per minum. Per kali minum, seharinya berapa kali? Sehari dosisnya ya 2 mg itu, Prof. Per kali. Per kali itu per kali minum. Kalau pemberiannya misalnya sehari 2 kali, berarti berapa? Ini nomornya berarti berapa? Ini kan 10 toh. Kamu lama pemberian berapa? Kalau 1, ini kan berarti 10 hari. Kelamaan ya. Berarti kalau ini 2 DD. 2 DD. 2 DD kap 1 prorenata ya, 2 kali sehari ya. Paham ya? Semuanya betul ya? Gampang kan? Untuk soal nomor 2. Siapa yang mau ngerjakan ditutup? Soal nomor 2 siapa yang mau ngerjakan? Soalnya tadi berapa jumlahnya? Gampang kan? 5 ya. Nomor 2 siapa yang mau ngerjakan? Justin Lim. Silvi Alivianisa. Kurniani Sakinasi. Muhammad Arif Rianto. Ayo. Sing ditutup-tutup iki. Ayo. Sing ditutup-tutup iki ngerjakan nomor 2, 3, 4, 5. Nilam. Dikerjakan nomor 2-nya bagaimana?
Ayo, ada yang ini. Prof, saya nomor tangga. Ya, yuk. Mohon maaf, Prof, tulisannya ini agak sulit. Ya, 5 kg maksimum anjing. Ini apa mata ya? Apa soalnya? Konjungtivitis ya? Iya, Prof. Oh ya, Gute, Sinduk, PNR, PNP kan? Sinduk PNP nih. Ya, betul kan? Iya, Sinduk Prof. PNP 5 mili. 5 mili. Iya, Prof. Sediaannya adanya berapa mili preparatnya? 5 mili. Nomor 1, Signa 3 Dide Gute, Optamik 1, Okulodextra, Okulosinistra. Oke, betul. Ya, boleh. Kalau ada preparat yang lain selain Sinduk PNP, boleh ya. Pokok sediaan steril untuk mata ya. Untuk konjungtivitis berarti ada peradangan pada mata ya. Oke, boleh. Ini nomor berapa ini? Jadi pada
Pada sediaan mata yang kamu ingat harus sediaan steril ya. Ini siapa Sil? Ini siapa? Aprilia. Silvi, Prof. Tapi Oh, yang Sil. share screen Aprilia, nggih. Oke. Saya minta tolong karena nggak bisa share Oke, screen. ya wes. Sekarang nomor berapa yang belum? Nomor berapa iki? Diare ini ya. Nak sapi 40, gejalanya ada diare ini ya. Ada diare, nafsu makan menurun mungkin ya. Kalau lihat resepnya dan dehidrasi, betul. Halo, siapa ini? Halo, Prof. Ya, Ya, Prof, yang di dalam riset ini kaolin sama pektin ini untuk anti diare. anti diare. Justin from Malaysia. Iya, Prof. Oke. Oke. Please your ini apa itu? Jelaskan jelaskan. Oh, oke, Prof. Jadi dibuat 2 DD, drain 1, maksudnya 2 kali sehari, totalnya 120 ml satu hari. 20. Dispensi. Dose from kaolin pektin from dose for anak sapi berapa? Anak sapi berapa dos? Dos kaolin itu 18 sampai 24 mg per kali, dan yang pektin itu 360 sampai 480 mg. Yang lain betul nggak kerjaannya Justin Lim ini? Hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya tolong. Yang lain mengerjakan, apa benar kerjaannya Justin ini? Oke, adult infusen. Oke, resep untuk suportifnya oke ya. Yang ini, yang kaolin pektin ini. Ayo kaolin pektin, ayo yang lain. Yang lain dihitung, benar nggak kerjaannya Justin ini?
Berapa Justin? Saya enggak bawa buku dosis nih. Oke, 60, 60, 120, 120. Berarti ini tiga hari ya, untuk 3 hari ini ya, Justin? Ya, Prof. Tiga hari. Ya, 3 hari Ya. berarti dosis kaulin ini untuk 3 hari juga kamu hitung ya. Perharinya 2 kali, kemudian dikalikan 3 hari ya. Betul ini Ya, sekian. Prof. Oke. Ya, Prof. Ya, kalau gitu, oke ya, kalau kamu sudah paham. Sekarang yang nomor berapa lagi? Oke, thank you, Justin. Oke, thank you, Prof. You're welcome. Ya, oke. Analgesik. Iki apa iki? Sapine kenapa ini? Anak sapinya. Saya jelaskan coba. Febris berarti ya, ada febris ya, injeksi Novaldon, antipiretik, oke. Terus nasal dekongestan untuk apa? Untuk apanya? Yang mana nasal dekongestannya? Efedrin. Apa ya apa? Maaf ini sama cecetan sama Bu Rima. Gimana efedrin? Itu apa itu? Nasal dekongestan, gliseril gua iakolat, sektoran. Jadi batuknya ini bagaimana batuknya ini? Ekspektoran itu apa? Ya, berarti produktif ya, batuk produktif ya. Batuk produktif, kemudian nasal dekongestan supaya ini ya. Ada apa itu? Efedrin ya. Supaya apa? Ada di zat hidung itu bisa sembuh ya dengan efedrin, kemudian gliseril guaicolat, ekspektoran, chloramphenicol, antibiotik. Hitungannya benar enggak? 374 itu dari mana kamu? Sakarum laktise piro iku? Kok enggak ada? Kok enggak lengkap gitu? GS 374 dari mana itu? Tiga tujuh empat itu dari mana? 337. Oh, itu kan corek ta iki. Corekan ta iki.
37. Belakangnya 7 itu apa? 377 berarti. Nah ya 377 itu dari mana? Dari mana kok 377? Tiga tujuh tujuh dari mana? Kamu harus tahu kloramfenikal ini dosisnya berapa pada sapi. Kemudian kamu 377 ini dari mana? Ayo. Kemudian Everdeen 480 ini dari mana? GG 1,8 ini dari mana? Ayo, ngitung dosisnya. Yang lain juga membantu. Ayo, dari mana itu? Sama si Kurnia? Kurnia bisa dapat 377 itu dari mana, Kurnia? Nah, kamu nulis iki tekondi. Ayo, 100 miligram per kilogram berat badan. Terus berat badan sapi piro? Anak sapinya 30. Berarti piro? Atau berapa? Nah itu ya. 37. 44 kecil sekali. Ya. Kamu nulisnya ini dari mana? Dari kopi. Ya benar harus ini ya. Apa itu jangan percaya dengan kerjaan yang sudah gitu. Dari mana itu harus tahu ya. Dosis kloramfenikol berapa? Dosis kloramfenikol berapa? Kamu ngambil yang berapa? 100 miligram? Yang lain. 100 miligram apa, Rek? Iki wis padha metu kabeh iki selesai ta iki. Tadi 90 berapa, saiki tinggal 78. Berarti PR ya untuk kamu kerjakan ya. Sudah banyak yang out ini. Piro? 100 miligram. Padahal nanti kalau saya ngasih ujian itu mesti ada kompleks loh. Ini soalnya mudah, mesti saya kasih itu yang ada kompleksnya sedikit untuk kamu bisa lebih kreatif untuk menulis resep untuk kamu nanti jadi dokter hewan. Ini kan masih kasus yang sederhana. Dari kasus-kasus sederhana ini nanti kamu bisa mengkombinasi atau membuat variasi. Kan resep itu kan seni. Nah itu harus, tapi ada reasonnya. Kamu menulis itu
alasannya. Yang sekarang saya tanyakan 374 mg ku tekon di dosisnya kloramfenikol iku piro. Ya piro. Sekarang belum lepas susu piro. Per apa iku? Per kali? Per satu kali pemberian. Berarti tidak dikalikan berat badan, wis segitu tuh ya. Ya benar loh ya, aku gak anu loh, enggak bawa buku loh. Percaya loh ya. Temannya mengkoreksi apa benar itu? Temannya yang bagian memvalidasi. Ya, kemudian FED-nya 480 tekon diku. Benar, 480 mg. Benar ya? Ya, aku enggak ngitung. Aku percaya kamu ya. Kamu tahu berarti dosis kalau ada per kilogram berat badan per kali atau per hari disesuaikan kalau per kali dikalikan seharinya itu berapa kali pemberian ya. Ketemu dosis per hari, lama terapinya berapa hari karena ini kan cair berarti sampai lama terapi. Oke. Kalau gisril glycolat 1,8 gram itu dari mana? Tanpa ada satuan apa-apa di belakangnya itu kan gram. 7,5 kali 3 ya. Cocok. Cocok. Oke, 1.800 berarti 1,8. Oke. Ya, berarti paham kamu ya. Sampai berapa hari pemberian ini? Berapa lama? 60. Dran 1. Drannya berapa mili? Kasih kurung ya. Kasih kurung berapa? Kalau itu kan enggak jelas. Kurung berapa mili kamu berikan tiap kali pemberiannya. Ya, jadi seharinya ketemu berapa mili, obatmu itu sekian mili itu untuk berapa hari. Ya. Ya. Yang lain. Tinggal nomor berapa? Baik, nomor 5. Jadi saya pakai 3 BSO. Yang pertama itu ada suspensi, itu untuk mual komitnya. Saya menggunakan metoclopramid 37,5 mg, CMC-NA 1%, siroposimpen 10%, Aqua 75 ml, Mesovac Legati suspensi, Signa Terdedie Cochlearity 1. Lalu untuk diarenya saya menggunakan papaverin dengan resipe papaverin 0,625 mg, Saccharum lactis, Quantum satis, Mesovac Legati Spruferus DN Caps numero 15, Signa Terdedie kapsul 1. Ya. Lalu saya untuk dehidrasinya menggunakan infus saya menggunakan resipe Eringer Lactat 500 ml, flakon numero 1, Infuset Pediatric Signa IM. Kalau memang ya, memang kamu kamu melakukan anamnesis itu mengarah pada
biar itu karena bakteri atau karena apa ya, maka harus ada ini ya, harus ada apa? Antibiotik. Antibiotika ya. Baik, Prof. Karena ini hanya simptom-simptom ya, hanya untuk metoclopramid, komid ya, papaverin itu untuk anti diare ya. Tapi Iya. kalau memang sudah mengarah, kalau sudah profus itu biasanya wis apa GE ya, gastroenteritis ya, berarti ada infeksi di radang, ada infeksi ya. Baik. Itu harus antibiotik masuk ya. Baik. Ini dosisnya 37 ini sudah benar. Metoclopramid berapa dosisnya? Dosisnya 0,2 metoclopramid itu 0,2 sampai 0,6 ya. 0,2. Ketemu ini benar Wisan? Iya. Kamu ngitung ini sampai lama terapi ya? 37,5. Iya, 5 hari. Oke. Dikalikan per harinya kali 3, kemudian lama terapi 5 hari. Oke, Kali 5 ya. kilogram berat badan. Ya, papaverine ini untuk anak sekian ya. Iya, ini untuk sekali minum. Iki kapsulmu kurang apa iki? Ayo coba. Kurang apa kamu? Kurang teliti apa? Kurang taus dos. Nah, salah. Kalau gini sudah salah. Ini artinya apa? 0,625 dibagi 15. Iya. Ya, enggak sembuh. Ya. Iya. Oke, ya. Ditambahkan antibiotik ya. Iya, Prof. Kalau sudah diare profus, GE itu gastroenteritis. Jadi penyebabnya sebagian besar yaitu karena bakteri. Ada yang sudah semua ya terbahas ya? Kurang ada satu lagi ya yang belum dibahas. Nomor berapa yang belum terbahas? Nomor berapa? Yang terakhir. Ya, terakhir sampai yang mau mengerjakan. Ya, apa sudah terbahas semua? Kalau sudah terbahas semua, ya kita akhiri. Ada yang belum terbahas tadi. Apa itu? Hipoglikemia tadi kelihatannya pada anak anjing. Ya, belum ya. Siapa yang mau mengerjakan?
Ayo, siapa yang ngerjakan? Kalau tidak ada ngerjakan, wis PR aja. Ada yang volunteer yang mengerjakan? Loh, wis turun-turun kabeh wis. Wis ya, itu PR ya. Kalau tidak ada yang ngerjakan, enggak mau ngerjakan. Azaria dan Sita iki sapa iki? Azaria dan Sinta, dua anak atau apa iki? Gini, Prof, berdua, Prof. Soalnya sinyalnya punya saya gangguan, Prof. Ya wis. Ayo kerjakan yang terakhir ya. Ayo. Aku besok gak melu nang Tuban ya, kalau penggawean yang harus dikerjakan. Terus dimarah orang bu dekan. Saya tak nang panas. Ya. Sebelah lihat. Habis kamera yang tak pakai. Iya ya, ini kameranya sudah saya matikan kok. Ayo, Rek. Ayo, siapa? Volunteer. Tadi yang ini siapa? Azaria dan Sita. Ayo, gampang tuh. Tinggal itu toh. Ini, Prof, lagi Tinggal itu toh ya. Liane sudah dibahas. Atau masih ada yang soal yang belum terbahas tadi? Arek-arek iki gak iso ngomong, paling Bu Lili takon. Sudah, Prof, kurang 1. Lah iya Rek, jawab penopo ya sampai Bu Lili takon bolak-balik Rek. Ayo.
Prof, permisi mau izin share screen nggih, Prof. Ya, ya, heeh. Anjing, ringan piro iku? Nek hipoglikemi ringan mbok kei dextrosa piro iku? 5%, Prof. Oke, boleh. Nek berat 10%. sampai berapa maksimal? Ya. Dicari. Ujian nek metu harus betul. Ya. Untuk ngerojok pada hipoglikemik berat itu berapa maksimalnya? Ya, itu PR, cariin. Nggih, Prof. Ya, nulisnya sudah benar ya, bentuk sediaannya infus, dextrose 5%, 500 mili, flakon, botol nomor 1 pediatric set, ya oke. Ya, nulisnya sudah benar. Yang PR adalah untuk kasus yang berat itu berapa konsentrasi ringnya yang boleh diberikan, sampai batas berapa konsentrasinya, PR itu. Ya, ada yang ini, yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya sudahi ya kuliah hari ini ya. Alhamdulillah, saya besok tidak jadi berangkat ke Tuban, tetapi dikasih tugas baru untuk mengerjakan dokumen yang harus diserahkan ke kantor pusat. Tapi kamu sudah saya kasih kuliah pada malam hari ini ya. Tapi diganti, sudah dikomunikasikan dengan Bu Dekan untuk saya tidak berangkat. Waduh, ya macam-macam penggaweannya ya. Ya sudah disyukuri masih dikasih amanah pekerjaan ya. Sudah, yang penting kasih kesehatan sehingga bisa melakukan amanah itu dengan baik ya. Sampai saya ngasih kamu kuliah malam ini, takutnya saya berangkat Tuban, saya masih punya tanggungan ngajar, masih punya las. Sehingga tadi dari Taman Dayu, saya putuskan untuk malam ini ngasih kuliah kamu. Karena besok pagi berangkat ke Tuban, tapi saya di Japri Bu Rima ada pekerjaan yang harus diselesaikan untuk dikirim ke kantor pusat. Dan akhirnya saya komunikasikan untuk tidak berangkat ke Tuban. Tapi mengerjakan dokumen. Ya, sudah ya. Tidak apa-apa. Sama-sama jalan. Ya, saya akhiri. Saya tak istirahat, kamu juga istirahat ya. Besok fresh lagi untuk kamu kuliah, saya juga nanti ada tugas yang harus saya kerjakan ya. Sehat selalu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya,